Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama saya Mata. Di sini saya akan membahas tentang materi yang saya ambil dari artikel tentang pengaruh kecerdasan buatan AI terhadap performa akademik pelajar dan mahasiswa. Apa itu kecerdasan buatan atau AI? AI atau sharing atau artificial intelligence adalah kemampuan mesin atau komputer untuk meniru cara berpikir manusia. Satu, memahami masalah. Dua, membuat keputusan. Tiga, belajar dari pengalaman. Empat, memberikan respon layaknya manusia. Contoh, yaitu ChatGPT, Bird, Bing, Bing Chat. Peran AI dalam dunia pendidikan. Peran AI dalam dunia pendidikan untuk saat ini itu sangat besar dan sangat berpengaruh terhadap mahasiswa atau pelajar saat ini yang sedang menempuh perguruan tinggi. AI sangat berperan dalam dunia pendidikan, di antaranya satu, membantu akses informasi. Dua, meningkatkan berpikir kritis. Tiga, personalisasi pembelajaran. Empat, memberikan feedback. Lima, membantu dosen dan guru dan mahasiswa atau pelajar yang saat ini sedang menempuh pendidikan maupun guru yang masih aktif mengajar di sekolah maupun dosen. Dampak positif AI dalam pendidikan yaitu ada 4. Satu, mempermudah pencarian referensi. Dua, sebagai asisten diskusi dan belajar. Tiga, evaluasi otomatis terhadap tugas. Empat, performa siswa oleh pengajar. Dampak negatif AI dalam pendidikan itu ada 4. Satu, kemalasan belajar. Dua, menurunnya kreativitas dan berpikir. Tiga, ketergantungan berlebihan. Empat, ancaman bagi daya saing SDM Indonesia. Cara mengatasi dampak negatif AI yaitu ada 4 juga, yaitu yang pertama, edukasi dan pelatihan AI. Dua, menanamkan motivasi belajar. Dan tiga, penguatan etika dan karakter. Empat, gunakan AI sebagai alat bantu, bukan solusi instan. Lanjut, masuk di kesimpulan. AI berdampak besar dalam pendidikan. Positif, membantu belajar dan personalisasi. Negatifnya, yaitu bisa menurunkan semangat dan daya pikir. Gunakan AI secara bijak agar menjadi mitra belajar yang produktif. Penutup, AI adalah alat, bukan pengganti usaha. Gunakan AI untuk mendukung proses belajar, bukan sebagai jalan pintas. Baik, selanjutnya kita akan membahas artikel kedua yang masih berkaitan dengan artikel yang pertama. Itu untuk artikel pertama itu membahas tentang pengaruh kecerdasan buatan AI terhadap performa akademik dan mahasiswa. Jadi untuk artikel yang kedua ini itu pengaruh penggunaan kecerdasan buatan terhadap mahasiswa di perguruan tinggi. Terus di sini kita akan mengenal apa itu kecerdasan buatan, atau kali kita kenal saat ini dengan bahasa Inggris itu AI. Jadi kecerdasan buatan AI adalah teknologi yang memungkinkan komputer melakukan pekerjaan seperti manusia, seperti berpikir, memahami, dan membuat keputusan.
AI digunakan dalam berbagai bidang termasuk pendidikan. Contoh salah satunya yaitu robot. Teknologi robot yang sering kita gunakan dalam pekerjaan kita sehari-hari seperti di rumah tangga, yaitu robot penyedot debu dan pembersih lainnya. Itu ada satu contoh penggunaan kecerdasan buatan yang digabungkan dengan teknologi. Lanjut, metodologi penelitian itu studi literatur dari jurnal, buku, dan situs resmi. 2. Analisis data kualitatif. 3. Tujuan mengetahui pengaruh AI terhadap mahasiswa di perguruan tinggi. Terus lanjut, dampak positif penggunaan AI. 1. Kemudahan akses materi pembelajaran. 2. Membantu memahami bahasa asing. 3. Fleksibilitas waktu dalam bertanya. 4. Sebagai asisten atau mentor belajar. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat apa sih dimaksud kemudahan akses materi pembelajaran. Contohnya yaitu seperti kita ingin belajar tentang dunia IT, jadi kita harus mengulik sesuatu informasi melalui Google. Google itu juga termasuk salah satu AI. Itu. Terus membantu memahami bahasa asing, itu translate gitu. Seperti misalnya bahasa Inggris, kita bagi kaum mahasiswa yang tidak tahu bahasa Inggris, ya kita gunakan Google gitu untuk mentranslate bahasa asing yang tidak kita ketahui. Terus untuk fleksibilitas waktu dalam bertanya, contohnya kita mencari pertanyaan atau jawaban melalui Google, melalui kayak ChatGPT atau semuanya, itu juga sudah termasuk AI. Terus untuk AI sebagai asisten atau mentor belajar, itu seperti kita belajar dengan komputer, dengan apa itu Google yang sudah dekat dengan AI-nya sendiri gitu. Itu aja. Terus dampak negatif penggunaan AI itu, satu, dampak negatif penggunaan AI itu ada 3, yaitu 1. Kekhawatiran akan keamanan data pribadi. 2. Perbedaan jawaban AI versus dosen. 3. Kekhawatiran dalam persaingan kerja. Untuk kekhawatiran akan keamanan data pribadi itu sangat besar ya. Contohnya di akun-akun Google kita, misalnya akun Google kita itu, akun data pribadi kita itu sudah dimasukkan itu. Terus misalnya data kata sandi yang tidak kuat, itu juga bisa mudah dibobol. Seperti kita menggunakan sekarang itu juga sudah banyak menggunakan transaksi online itu, yang pembayaran online seperti ATM, itu salah satunya gitu. Jadi kalau itu data pribadi kita itu mudah dijebol gitu atau mudah dihack. Terus untuk perbedaan jawaban AI versus dosen itu menurut saya bukan perbedaannya itu cara penjelasan aja gitu yang berbeda, tapi maksud dan tujuan itu tetap sama gitu. Terus untuk kekhawatiran dalam persaingan kerja itu menurut saya itu juga salah satunya gitu, tapi sebenarnya untuk AI ini bukan persaingan dengan AI-nya, tapi bersaing dengan orang-orang yang menggunakan AI itu sendiri gitu, yang bisa memanfaatkan AI-nya. Kan AI ini hanya salah satu
teknologi yang diciptakan oleh manusia yang untuk kita manfaatkan gitu. Itu sebenarnya mempermudah kita gitu. Justru yang mengkhawatirkan itu, yang nyuruh kita, membuat kita khawatir itu persaingan kita dengan orang yang sudah lebih menguasai AI gitu, teknologi yang saat ini sedang marak-maraknya di kalangan mahasiswa dan masyarakat Indonesia sendiri, terutama di mahasiswa dalam belajar gitu. Jadi kesimpulannya itu AI satu itu memberikan dampak besar dalam dunia pendidikan. Kedua, pengaruhnya bersifat positif maupun negatif. Ketiga, penting untuk menggunakan AI secara bijak dan bertanggung jawab. Baik, sekian presentasi saya. Jika ada salah dalam penyampaian saya di materi perkuliahan presentasi saya pada hari ini, saya mohon maaf. Sekian presentasi saya ucapkan terima kasih. Selamat pagi.